tiba saatnya acara yang kita nantikan bersama, yaitu acara inti pengajian tasyakuran haflah akhir sanah dan doa, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman dari Yogyakarta. Kepada yang mulia Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Wa masaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatsrukhu yalhas. Dzalika masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mutaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka haflah akhirus sanah TPQ Nurul Huda Madin Al-Falah, Desa Pejawaran, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
beli semangka bakule perawan, perawannya ayu bokongnya lemu. Hai orang Banjarnegara yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Terima kasih atas kesabarannya duduk dan menunggu, karena memang hidup itu isinya cuma dua, kalau nggak suka duka. Bersyukur ketika suka, bersabar ketika duka. Tapi suka dan duka itu akan menjadi indah manakala kita bisa menikmatinya. Duduk selama apapun akhirnya bahagia. Kenapa? Karena ketemu dengan kiai idola. Saya cuma saran, baiknya sih banser polisi depan saya duduk saja, nggak usah berdiri, nggak apa-apa, insya Allah aman. Nah, duduk saja. Yang perlu kalian tahu, ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tadi perjalanan jauh dan saya pikir Purbalingga Banjarnegara itu tidak jauh, tapi ternyata dari gunung ke gunung. Ini kalau nggak salah ini adalah Banjarnegara lantai 7. Nah, dalam sebuah dalil disebutkan kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Jadilah orang alim, kun aliman. Kalau tidak bisa alim, jadilah muta'aliman. Jadilah orang yang belajar atau berusaha untuk alim. Au mustami'an, atau mendengar orang alim. Au muhibban, atau mencintai orang alim. Jangan jadi yang kelima, wala takun khamisan. Siapa itu yang kelima? Sudah tidak alim, tidak mau belajar kepada orang alim, tidak mau mendengarkan orang alim, tidak mau mencintai orang alim, malah ganggu orang alim dengan lato-lato. Di sini juga ada lato-lato, dan saya sarankan para suami belilah lato-lato. Walaupun secara alami kamu sudah punya lato-lato. Karena lato-lato itu diciptakan oleh Allah untuk membungkam mulut istri yang cerewet. Makanya begitu istri mulai cerewet, ewek, bunyikanlah lato-latomu. Etek. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, betapa pentingnya orang alim ini, sebegitu pentingnya orang alim, sampai disebutkan man akroma aliman fakot akromani, kata Nabi. Barang siapa memuliakan orang alim, berarti telah memuliakan aku, Nabi. Waman akromani, dan barang siapa memuliakan aku, kata Nabi, fakot akromallah, berarti dia telah memuliakan Allah. Waman akromallah wa maswahul jannah, dan barang siapa memuliakan Allah, maka baginya adalah surga. Jadi kalau di urutannya adalah surga itu syaratnya memuliakan Allah. Memuliakan Allah syaratnya memuliakan Nabi. Memuliakan Nabi syaratnya memuliakan orang alim. Maka begitu tinggi kedudukan orang alim. Ini perlu saya sampaikan supaya Bapak Ibu pejawaran bercita-cita anaknya menjadi anak yang alim. Amin. Nah, ternyata titik mula untuk menjadikan anak kita alim adalah dengan cara mencintai orang alim. Bahkan disebutkan an-nadru ila wajil alim bahwa ibadah, memandang wajahnya kiai itu ibadah. Makanya tolong pandanglah wajahku. Kalau saya pengajian di tempat lokalisasi bersama para PSK, saya bilang sama mereka, memandang wajah orang alim itu ibadah. Maka mereka menjawab, beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah, bagaimana bisa ngeloni. Saya langsung lari mencari tempat terbaik untuk ngaji, goblok.
Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, saking pentingnya orang alim disebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat 2 derajat orang. Yang pertama adalah orang beriman, yang kedua orang mempunyai ilmu pengetahuan. Saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan ditetapkan imannya oleh Allah. Kemudian yang kedua diberikan derajat ilmu pengetahuan. Amin. Coba kalau bukan karena iman, kalau bukan karena takwa dan ilmu pengetahuan, mungkin rasanya berat. Pengajian duduk apa adanya tanpa tikar, betul? Yang duduk tanpa tikar saya doakan pulang pengajian mudah-mudahan little body. Apa itu? Sini tiga telah kelebihan bedi. Sehingga kemudian apa? Iman harus dipertahankan. Itulah yang kemudian menjadi pertanyaan sahabat saya Deddy Corbuzier. Ketika pulang Jumatan dia bertanya kepada saya, Gus izin saya mau tanya. Kamu mau tanya apa? Bagaimana cara saya bisa mempertahankan iman dan Islam? Pertanyaan itu dia sampaikan seminggu setelah masuk Islam. Saya jawab sama Deddy, botak dengerin. Orang mohon maaf saya bilang, Allah itu tidak hanya memberikan hidayah iman dan hidayah Islam tanpa diuji. Maka kemudian ada musuh kita yang namanya setan, yang disebutkan dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Nah, Allah tidak hanya memberikan iman, tapi juga musuh, yaitu setan. Bapak Ibu, setan itu tidak mencuri rumahmu, setan itu tidak mencuri sertifikatmu, setan itu tidak mencuri uangmu, tetapi setan senantiasa mengintai dan berusaha mencuri iman darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Maka Bapak Ibu, kenapa kita harus dekat dengan orang alim? Karena orang-orang alim itulah yang menuntun kita untuk kenal dengan Allah, yang menuntun kita kenal dengan Rasulullah. Makanya kalau orang tidak mau ngaji kepada guru, saya langsung ngaji saja nyontoh Allah, Anda salah. Kenapa salah? Allah itu tidak makan sementara kita makan. Kok kamu nyontoh Allah? Kamu salah. Allah itu tidak pernah tidur sementara kita tidur. Allah maha mendengar yang pendengarannya tidak butuh telinga. Allah maha melihat yang penglihatannya tidak butuh mata. Maka kita tidak bisa langsung belajar dari Allah. Dengan siapa kita belajar? Dengan Rasulullah. Tapi langsung dengan Rasulullah kita juga tidak mampu. Kenapa? Karena mata kita tidak pernah menatap Rasulullah. Bahkan banyak di antara kita sampai usia lanjut ngaku umatnya Kanjeng Nabi, tidak pernah mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi. Padahal kalau mimpi ketemu Kanjeng Nabi, wallah itu adalah Nabi. Tapi kalau jenengan mimpi ketemu dengan kepala desa, bisa jadi itu gerandong. Kepala desa sing ngendi ya? Oh iya. Jawara ini. Petang aja gede-gede. Pengen bae. Nanging jabe anak penelitian, arane wong lanang wetenge gede biasanya manuknya cilik kayak gini. Arane wong gede wetenge gede manuknya cilik, Gus Miftah wetenge cilik berarti manuknya alah apa. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kemudian apa? Jangankan mata kita melihat langsung Kanjeng Nabi, mimpi saja kita banyak yang belum pernah bermimpi ketemu Kanjeng Nabi. Maka supaya bisa mencontoh Rasulullah atas perintah-perintah Allah, kita dibutuhkan belajar dengan ahli warisnya para Nabi. Siapa? Al ulama alladzina hum warasatul anbiya. Maka kalau kita tidak bisa dekat dengan Nabi, minimal dekat dengan ahli warisnya. Panitia sok tahu saya puasa, sok tahu loh saya puasa untuk Pak Lurah saja, Pak Lurah.
lumayan. Kasih Pak Lurah sama Pak Polisi, Pak Kapolsek ya. Masya Allah, kotaknya gede temen ya. Itu Kapolsek, Pak Kapolres. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, disitulah pentingnya kita mengenal ulama. Maka guru kita semuanya, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, beliau mengatakan sama saya begini, nah kamu perlu tahu. Apa bah? Beliau bilang, Nabi Muhammad itu ibarat lampunya, kiai itu ibarat saklarnya. Artinya apa? Anda tidak akan pernah mendapatkan terangnya lampu kalau tidak pernah memegang saklarnya. Artinya apa? Anda tidak akan pernah mendapatkan syafaatnya Nabi kalau tidak dekat dengan ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Al ulama alladzina hum warasatul anbiya. Maka saya selalu bilang, ibu, bapak, kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh, tapi ngajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Karena contoh yang paling komplit hanya Kanjeng Nabi. Maka kemudian apa? Ulama didesain oleh Allah dengan memiliki kelebihan masing-masing. Ada ulama mempunyai kelebihan A, B, C, dan D, dan seterusnya. Kenapa? Karena falikuli syai'in maziyah. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Maka yang perlu kita lakukan apa? Ngaji dengan semua ulama tanpa harus membanding-bandingkan ulama. Kenapa? Setiap ulama punya kelebihan masing-masing. Kenapa ulama punya kelebihan masing-masing? Karena ulama itu warasatul anbiya, bukan warasatul nabi. Artinya apa? Pewarisnya para nabi. Berulang kali saya bilang, nabi itu jumlahnya berapa, Bu? Berapa jumlah nabi? Salah. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Yang kemarin saya pengajian di Bandungan, lokalisasi Semarang, lucu lagi, ada anak kecil angkat tangan, sebutkan nama Nabi. 1, Adam. 2, Idris. 3, Nabi Luhut. Matane Nabi Luhut jadi ngapik temen ya, Agustri. Kalau orang aneh siapa? Siapa? Suyitno. Sunya di depan apa di belakang? Kalau di depan namanya Suyitno, kalau di belakang Yitno Su, kayak gini. Kalau orang kemarin itu demo ke Jakarta enggak? Ngapain demo-demo? Enggak penting, enggak usah ikut. Demo-demo minta masa perpanjangan jabatan. Udah ngopeni warganya saja, selamat amin. 6 tahun 3 periode itu sama dengan 18 tahun. Dari 6 tahun minta perpanjangan 9 tahun. Alasannya supaya warganya meminimalisir konflik. Alasannya bukan itu. Kenapa kepala desa minta perpanjangan waktu 6 dari 9 tahun? Karena modalnya belum balik. Nah, sudah 3 periode selamat, alhamdulillah. Kelihatan Pak Lurah jabatannya sudah lama, itu cincinnya besar. Cincinnya besar, marem. Kalau saya lihat kayaknya sih batunya batu nisan. Warisan. Ya kalau warisan gak usah besar-besar, yang penting mahal. Kalau bilang pamer, coba baik malu. Apa? Lemparkan pengajian amplop berat jelas kehilangan cincin. Matane lemparkan. Pasti kamu janda ya. Oh perawan 2. Teman-teman temen. Wong larang bayo kasih nganggur perawan tua. Semoga segera menikah ya. Sejomblo-jomblonya kalian semoga segera berakhir, amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Siapa yang duda? Oh itu duda. Oh. Masya Allah. Oh, kamu segera nikah lagi, hari kiamat ya.
Pak Lurah bae pengen nambah kayak piye. Di bujine Pak Lurah ki ya. Oh, itu istrinya. Wow, ngaku-ngaku. Bujine Rika. Kok yang kemarin dibawa ke pondok beda? Pulang langsung kelahi. Akhirnya Pak Lurah malam Jumat buka pintu gak dibukain sama istri, langsung nyanyi lagunya Gus Miftah. Saben malam Jumat bojoku angel digugah, aku rada dibagai, terus aku budal patroli, banjur metu bengi gugah rondo etan kali lagi. Ora pura itu fakta. Ora Shallu ala Nabi Muhammad. Allah sengaja mendesain kiai-kiai itu dengan berbagai macam karakter. Supaya apa? Umat belajar kepada kiai yang berbeda-beda. Karena memang kita diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada kiai. Maka Al-Quran mengatakan, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir, ulama, kiai, fuqaha, ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Makanya Dek, kalau punya masalah tanya kiai. Contoh yang kemarin rame di media sosial, gagal nikah gara-gara minta mahar sertifikat rumah. Cowok-cowok langsung bilang, dasar cewek matre. Nanti dulu, nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Coba saya mau tanya sama mbak-mbak, kamu pilih yang mana kalau cari suami, good looking apa good rekening? Cewek saiki good rekening. Makanya kenapa wajahnya istrinya Pak Lurah glowing? Karena berangkat dari good rekening menjadikan wajah istri glowing. Di balik wajah istri Pak Lurah yang glowing, ada Pak Lurah yang golong-goming. Golong-goming Pak Lurah. Ya wadah ya. Sekarang coba sebelum saya teruskan, supaya kasus ini tidak terjadi di Pejawara. Ada hadis yang bunyinya adalah, perempuan yang paling baik adalah yang paling murah mas kawinnya. Saya mau tanya, hadis ini seharusnya dibaca laki-laki apa perempuan? Dibaca laki-laki apa perempuan? Perempuan, supaya tidak banyak nuntut kepada suami. Kalau yang membaca laki-laki bahaya, nanti dia akan mengatakan, tuh dengerin kata Nabi, perempuan yang paling baik yang paling murah. Salah. Itu adalah bahasa tawaduknya perempuan supaya tidak banyak tuntutan kepada suami. Sekarang dibalik, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Itu hadis yang baca laki-laki apa perempuan? Laki-laki, supaya lebih bertanggung jawab kepada istri. Kalau yang membaca istri bahaya Pak Lurah. Tuh dengerin, Kanjeng Nabi 20 ekor unta, masa kamu enggak? Makanya dulu ketika saya menikah Pak Lurah, saya mencontoh Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi 20 ekor unta, Gus Miftah 20 ekor tengu. Karena aku miskin. Dulu saya miskin banget Pak, sampai miskinnya nggak ada perempuan yang mau pacaran sama saya, semuanya menjauhi saya. Tapi hari ini saya katakan, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Gitu Pak Kapolres, santai aja. Tapi kalau Pak Kapolres, Pak Lurah, Pak Kapolres, Pak Polisi ini beda. Di balik kesuksesan seorang laki-laki ada doa dari seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Iya, yakin. Setuju ibu-ibu? Oke, sekarang kita intermezzo. Sebelum saya lanjutkan, coba Anda jawab.
Dalam Al-Quran ada 4 macam tipe keluarga. Berapa Bu? 4. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Hujan ya? Bubar saja ya. Dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Yang pertama tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya soleha, Siti Asyah. Yang ketiga tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya soleha. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu pejawaran, Anda pilih tipe keluarga yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Bulura langsung teriak, enggak jadi Ibrahim Fir'aun ya ora apa-apa. Malah sekarang Pak Jokowi presiden disama-samakan dengan Fir'aun. Naudzubillahi min dzalik. Fir'aun itu hanya nisbat kepada orang kafir yang ngaku Tuhan. Pak Jokowi itu beriman, Pak Jokowi beragama, maka tidak layak disamakan dengan Fir'aun. Kita nggak usah ikut-ikutan. Naudzubillahi min dzalik. Nah, presidennya kurang apik apa ya? Anak Covid juga nih BLT, betul? Begitu muncul BLT yang pusing kepala desanya. Kenapa? Karena BLT diperuntukkan untuk orang miskin. Orang pejawaran yang kaya juga ngaku miskin. Yang punya mobil ngaku miskin. Wongnya ya tekang ya. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya coklat insya Allah lebih parah. Ada Covid, presiden ngasih BLT, betul Pak Lurah? Ada Covid, dikasih vaksin, betul? Ini kurang apa? Bahkan sekarang Indonesia termasuk negara pertama yang bebas dari Covid. Alhamdulillah. Negara-negara lain terancam resesi global, kemiskinan, Indonesia masih bisa bertahan, betul? Maka tanggal 11 Oktober Gus Miftah ceramah di hadapan Presiden, saya bilang resesi global itu hanya akan berdampak kepada orang kaya di kota-kota. Bagi orang-orang di desa kayak kita, insya Allah nggak ada dampaknya, amin. Kenapa? Karena orang desa biasa berdikari, biasa berdiri di atas kaki sendiri. Kenapa? Orang desa itu mandiri Bu, makan sayur-sayure dewek, makan sego berase dewek, makan ayam-ayame dewek, makan endok-endoke pite goblok, endok dewek kepriman. Apa lanjong? Oh mumet, ya perawan tua ya kepriman. Menjadi alim, ayo selawatan dulu aja ya. Ayo. Ini yang lemu-lemu siapa penyanyi? Kalau lemu-lemu temen ya. Sawah bokong kabeh. Siapa tadi? Markona. Siapa yang di Markona kia? Ya Allah mentangnya gede teman. Minta lagu apa Bapak Ibu? Minta lagu apa? Bujuroro. Kalau dulu Dini Kempot ngasih lagu saya dulu Jambu Alas. Jambu alas ning tengah sawah, woi limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah, sing isih rondo nang winto bojo. Amin. Siapa bojone? Iya. Mangkupuro kepri. Emang Banjarnegara bisa lagu Mangkupuro? Mangkupuro. Ini pengajian, Cok.
Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku coba tinggal baik ya. Tapi sihirnya Gus Miftah. Saya pokoknya banget tak dongake mau tangi lunas. Walaupun belum bisa lunasi, mudah-mudahan saya tangi lali. Syukur-syukur saya tangi mati ya. Salatullah salamu dipakai sama minyak. Riman ya. Ulangi. Salatullah salamullah ala toha
berdiri nggak apa, mau hujan nggak apa. Kendangi mas. Minum kopi rasanya nikmat, makan gorengan di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari Bejawaran untuk Indo, dari Bejawaran untuk Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad. Bejawaran ngundang Gus Miftah, Pak Lurah lumayan gagah, amin. Tapi saya senajan gagah, bojone ora nambah-nambah. Oh diganti, yaudah diganti. Bejawaran ngundang Gus Miftah, Pak Lurah lumayan gagah. Ono gajah adus ning telik, najan gagah manuke. Lanjut. Kajian baca nariyah bareng-bareng. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu wa tanfariju wa tuqada bil hawaiju wa tunalu birrahaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal wasahbi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadin kulli sekali lagi keberkahan hidup kita. Allahumma taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu
hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Diteruskan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Al-Fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Minta Gus Miftah duduk apa berdiri? Ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan Pak Lurah. Di mana-mana suka yang berdiri. Nah, saya berdiri. Alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan dengan tirakat kita hari ini menjadi wasilah untuk kemuliaan anak cucu kita. Amin. Apa yang kita rasakan hari ini tidak akan pernah dilupakan. Akan mendatangkan ridhonya Allah, akan mendatangkan syafaatnya Rasulullah. Amin. Ingat, mulyane anak mergo tirakate wong tua. Jadi kalau hari ini kita pengajian kehujanan, insya Allah sebagai bentuk tirakat, besok anak cucu kita akan mendapatkan kemuliaannya. Amin. Lanjut. Maka tugas kita hari ini adalah mencetak generasi bangsa yang alim. Setuju? Saya berdoa Pak Lurah, mudah-mudahan besok dari Pejawaran akan ada tokoh-tokoh nasional, ada kiai viral kayak Gus Miftah, tapi langkah lurah sebenarnya gede. Di mana pentingnya orang alim? Allah katakan dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Beda apa sama? Saya mau tanya, kalau ada orang goblok sholat sama ada orang alim tidur, yang digoda setan yang goblok sholat apa alim tidur? Yang digoda yang alim tidur apa yang goblok sholat? Ternyata yang digoda yang alim tidur. Kenapa? Orang goblok sholatnya gak usah diganggu oleh setan, sudah pasti salah. Yang digoda oleh setan siapa? Orang alim. Jangan sampai bangun, karena kalau bangun membenarkan sholatnya orang goblok. Apakah demen katisen? Pada jadi adem-adem sholat maning guys, sholat maning. Mau selawat lagi? Sekarang ditirukan. Bapak NU, Ibu Mus. Banter ya, Lina. Ini banter. Bapak NU, Ibu Mus. Kakang Ansor Adevata tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa
awan bengi do sulaya padha asara pesina awan bengi do sulaya anak bojo rebutan warisan salatullah belum bayaran ya bayar belum dibayar belum ada hai apa bonus apa bonus apa cincin pengajian nomor pelajaran jelok cincin 1 juta matane apa layar nanti belangkon diminta serban diminta baju diminta lama-lama sempak diminta emangnya aku cowok apaan kacamata kenapa dilepas saya lepas kacamata janda pingsan tahu lanjut ngaji ya atau bubar saja pulang yuk kan dingin kan aku jadi ingin mungkin Pak Lurah minggat wah anaknya kira Pak Lurah oh nah ini bisa mudah-mudahan dingin-dingin Lurah matang lagi amin ayah selalu ala Nabi Muhammad jelas berbeda antara orang alim dan tidak alim. Maka mohon maaf kita semuanya sama anak-anak musik saya katakan sorry ya mas kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Apa sih kok bagi dua? Ya saya doakan suamimu sih kok bagi dua modal ya. Nah tugas kita hari ini apa? Bagaimana mencetak generasi yang unggul? Bagaimana mencetak generasi yang hebat? Salah satunya apa? Dengan fokus kepada pendidikan agama. Maka di sini ada madrasah diniyah Al-Falah. Bu, ngaji itu penting apa tidak? Banyak orang tua yang memasukkan anaknya ke pendidikan formal tapi lupa memasukkan pendidikan agama karena dianggap tidak penting. Buktinya apa? Kalau sekolah umum bayarnya mahal-mahal dibayar, tapi kalau masuk madrasah diniyah cari yang gratisan. Betul? Begitu Pak Lurah. Kurang ajar teman ya. Nitip anak tengah madrasah diniyah gratisan. Nguyuh ning pom bensin bayar 2.000. Berarti larang anak nopo uyuh. Sama kalau pengajian orang pejawaran Pak Lurah. Kok dompetmu ada 100.000, 50.000, 1.000, ada kotak infak
masukkan 100.000 apa 1.000? 1.000. Kalau ke kebun binatang lihat kunyuk, sangune 100.000, pengajian deleng kiai infake 1.000. Berarti larang kiai apa kunyuk? Lebih menghargai kiai apa kunyuk? Bajingan temen ya. Masa kiai dipakai kunyuk? Hargailah anakmu. Dengan cara apa? Dengan memberikan pendidikan agama. Matematikanya bagus, penting. Tapi ngajinya bagus juga penting. Kita itu kadang-kadang Pak, dengan tokoh-tokoh agama itu kurang menghargai Pak. Coba, kalau punya menantu polisi, bangganya minta ampun. Menantumu siapa? Polisi. Ditanya, menantumu siapa? TNI. Menantumu siapa? Pak Lurah. Di sini yang ngurusi orang mati namanya apa Pak? Kayen. Begitu ditanya, menantumu siapa? Kayen. Polisi penting, tentara penting, kayen penting. Polisi mati sing bungkus apa? TNI mati sing bungkus apa? Lurah mati sing bungkus apa? Kayen mati bungkus cewek. Jadi kayak kayime. Oh langka. Maksud saya apa? Al-Quran kan memerintahkan hidup itu seimbang, dunia akhirat. Nabi juga memerintahkan sama. Tapi ternyata baik untuk mendapatkan dunia maupun akhirat, syaratnya dengan ilmu. Man arada dunya walaiha bil ilmi, yang menghendaki kehidupan dunia maka dia harus punya ilmu. Wa man aradal akhirah falaiha bil ilmi, yang pengen mendapatkan akhirat juga harus dengan. Coba saya mau tanya sama mas-masnya, kamu punya calon istri wayu tapi pekok, pilih mana dengan calon istri yang kelihatannya biasa-biasa saja tapi pinter? Ayu tur sing takon sapa? Kamu berharap punya istri ayu tur pinter, lah kowe elek tur goblok, sing gelem sapa? Jodohmu itu gambaranmu. Maka kalau kamu ingin mendapatkan istri seperti Siti Aisyah, kamu harus menjadi pribadi seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau ingin dapat istri seperti Fatimah, ya kamu harus seperti Sayyidina Ali. Makanya mbak-mbaknya belajar. Gus mau mondok nggak punya uang, silakan anaknya dipondokkan di tempat Gus minta. Bayar apa gratis? Gratis. Dikasih makan? Dikasih makan. Semuanya gratis. Pak Lurah, santri itu kalau makan, Gunung Merapi pindah ke piring. Banyak yang minta ampun. Karena sudah jadi santri, santri pengen jadi polisi, bisa apa enggak? Bisa. Pengen jadi tentara, bisa apa enggak? Bisa. Kalau dia jadi polisi, pendidikan agamanya bagus, maka dia akan menjadi polisi yang bagus. Amin. Contoh, saya punya sahabat polisi dulu santri, sekarang jadi Kabak Intelkam bintang 3, namanya Pak Ahmad Dovini. Itu dulu santri, sekarang bintang 3. Kalau jadi polisi agamanya bagus, insya Allah polisi Indonesia bagus. Amin. Tapi kalau nggak punya agama atau akhlaknya buruk, bahaya. Makanya teman-teman polisi di sini nggak apa-apa dan pangkatnya cuman AKP nggak apa-apa, cuman itu nggak apa-apa, cuman IBDA nggak apa-apa, cuman mayor nggak apa-apa. Yang penting selamat. Amin. Daripada jenderal bintang 2 vonis mati.
kalau nggak selamat, betul? Untuk apa uangnya banyak kalau nggak selamat, betul? Saya itu punya teman di Jakarta, uangnya yang divonis mati itu kamu tahu berapa jumlahnya? 99,9 triliun. Tapi divonis mati. Mendingan Banser nggak punya uang tapi hidup, betul? Nah, teman-teman kayak dia ya. Banser nggak usah kecil hati. Saya ditanya hebat mana Banser, tentara sama polisi? Banser. Buktinya apa? Polisi banyak SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser nggak ada yang SK-nya masuk bank untuk hutang, betul? Nggak usah tepuk tangan. Banser nggak hutang pakai SK bukan karena hebat, tapi karena SK-nya nggak laku. Masa utang bank pakai SK Banser? Ya keprimen. Kalau pakai SK polisi laku, SK tentara laku. Makanya besok Gus Miftah masuk surga yang awal Banser. Amin. Kan Banser kia arane tugasnya nopo ngawal kiai. Banser tugasnya survei lokasi. Besok sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Pokoknya nakalan keprimen ya. Nah, berarti apa? Apapun besok profesinya, kalau dilandasi dengan ilmu agama yang baik, insya Allah selamat. Maka minta sama Allah, mudah-mudahan anaknya dibaguskan agamanya, amin. Nah, fungsi madrasah diniyah itu apa Pak Lurah? Untuk belajar agama yang baik. Maka disupport bareng-bareng. Kalau anaknya ngaji, ya masjidnya diopeni, minimal listriknya, PLN-nya. Karena membutuhkan apa? Wadirhamun. Orang ngaji itu butuh modal. Yang pondok gratis itu nggak banyak. Salah satunya tempat Gus Miftah. Jadi kalau di sini orang ngaji, tolong masjidnya disupport. Betul Bu? Ada pengajian kayak gini melu ururannya anak telu. Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq biilmihi. Yang punya ilmu hendaklah seseorang bersedekah dengan ilmunya. Mulang. Wa mangkana lahu malun. Yang punya harta falyatasaddaq bimalihi. Sedekah dengan hartanya. Nyumbang. Wa mangkana lahu quwwatun. Yang punya tenaga falyatasaddaq biquwwatihi, sedekah dengan tenaganya. Rewang. Jadi kalau ada acara kayak gini Bapak Ibu, pilihannya cuma 3. Yang punya ilmu mulang, yang punya harta nyumbang, yang punya tenaga rewang. Aja dadi sing nomor 4. Wes ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Ada yang seperti itu? Jilbabnya apa? Pink. Ada Pak Kapolres. Selamat datang Pak Kapolres. Lanjut. Sehingga apa? Sehingga semua yang hadir memiliki rasa terhadap pengajian kita, terhadap diniyahnya. Anak-anak kita akan tumbuh dan berkembang. Maduun Pak Kapolres. Kenapa kamu ingin? Sorry ya, aku sama kamu beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir lu cinta Luna. Ya, selawatan kalau gitu, Pak Kapolres datang. Saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah kanggo jaluk donga wajan Quran najan sakalima. Lamun ora dikirimi banjur bali nang kuburan mangku tangan tetap
bimang wal ali wal sahabi mang kebaca temenan gir anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kasih donyaku sing isih ana saling salli wa sallim daiman biman qad wahada wal ali. Sekarang dijawab yang keras bareng-bareng. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli iman alamada sholli iman wal ali wal wal ali wal ashab bimang. Terakhir sing banter bareng-bareng. Sholli wa sallim daiman abada. Sholli wa sallim daiman abada. Wal ali wal ashab bimang qad wahada. Wal ali wal ashab bimang qad wahada. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tanya, hujan itu turun apa jatuh? Turun. Yang jatuh aku, jatuh hati sama kamu. Nah, gimana coba Pak Kapolres, hujan-hujan gak mau bubar kok. Ingat, cinta itu seperti hujan. Maksudnya apa? Kamu mampu merasakannya tapi tidak mampu menghentikannya. Maka yakinlah, hujan pergi meninggalkan genangan, Gus Miftah pergi meninggalkan genangan. Ya. Alhamdulillah. Nah, makanya saya minta cuma satu, tirakatmu hari ini dengan kehujan-hujanan harus dibarengi dengan riyadhah supaya anaknya jadi orang hebat. Betul? Peran yang paling penting adalah seorang ibu. Itulah alasan kenapa dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Coba dilihat, ada nabi, istrinya nakal, anaknya nakal. Siapa? Nabi Nuh. Punya istri namanya Wil'ab binti Ajwil, anaknya 2, nakal semua. Kenapa? Karena istrinya nakal. Anaknya namanya siapa? Kan'an dan Balus. Ada laki-laki nakal, siapa? Fir'aun. Tapi istrinya solehah, namanya siapa? Siti Asiyah. Bukan Aisyah, Siti Asiyah. Walaupun suaminya ngaku Tuhan, nakal, istrinya baik. Nabi Musa dipelihara oleh Siti Asiyah, jadi orang top, menjadi nabi. Itu artinya apa? Kalau ibu-ibu pengen anaknya hebat, besok anaknya jadi Kapolres, amin. Besok anaknya bisa jadi menteri, amin. Besok anaknya ganteng kayak Gus Miftah.
ijazah sholawat, nanti tak ijazahi. Cek. Iya nanti nyo tak kasih muah. Angel temen ya, jangan ditarik. Shallu ala Nabi Muhammad. Keberhasilan pendidikan ditentukan oleh seorang ibu. Makanya bapak ingat-ingat. Ayu mergo gicu bakal kalah mergo duwe ilmu. Betul? Makanya Gus Sinta sering bilang, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menatap. Wah. Ngerawat rai kui penting, ngerawat otak lebih penting. Betul? Makanya kenapa ada istilah inner beauty, cantik luar dalam. Saya tahu kenapa kamu pakai tutup, bukan karena takut hujan, wedi alise luntur. Alise nganti kayak galengan ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Salaman dicakar, kan hatiku terluka. Jadi Mbak Kapolres, ini dimana-mana tiap hari dicakari kayak gini loh. Kamu janda ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, bagaimana cara menciptakan anak soleh? Menurut Habib Lutfi, yang pertama, setiap habis sholat anaknya dikirimi Fatihah. Sanggup? Anaknya 5. Nomor 1 namanya Suto, untuk anakku Suto Al-Fatihah. Nomor 2 Siti, untuk anakku Siti Al-Fatihah. Anaknya masing-masing dikirimi surat Fatihah. Bu, anaknya nakal, tidur, pegang kepalanya disolawati, di Fatihai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku soleh. Al-Fatihah. Sanggup? Suami juga sama Pak Lurah, punya istri cerewet gampang, tidur pegang mulutnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Moga-moga bojone inyong cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Di Fatihai masih cerewet gampang, tambah Yasin dan tahlilnya. Modar dewek ya. Yang ketiga apa selain Fatihah? Anak dipuasai oleh ibunya di hari kelahirannya. Umpamane anak iki lahir hari Senin, ibunya puasa tiap hari Senin untuk anaknya. Itu tirakat orang tua kepada anaknya. Ini yang sederhana tapi penting. Kalau mau susi beras, tolong ibu-ibu kalau mencuci beras itu baca Fatihah. Supaya apa? Makanan yang masuk ke dalam perut anakmu menjadi berkah. Ibu susi kalau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihah. Saya itu biasa kalau mau minum, tak kasih ijazah doanya ini, supaya yang kita minum kita makan jadi obat. Tuh kan berdarah gara-gara kamu, kan aku jadi sakit. Kalau mau minum, pegang air putihnya, kamu doakan. Doanya ini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadal ma' shifaan likulli da'in
innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadal ma' syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Itu ditiupkan ke air putih atau kopi atau teh, kemudian dikasih Fatihah. Fatihah itu luar biasa sakti. Ada kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali langsung dingin. Kalau kamu pengen ketemu malaikat Israel gampang. Baca Fatihah 100 kali tanpa bernapas. Nah, kemudian apa? Sholawat yang harus dibaca setiap habis sholat. Sholawat hasbi robbi dibaca 7 kali. Mau dibaca bareng-bareng? Hasbi robbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah hasbi rabbi ma fi qalbi Nur Muhammad sallallahu sekali lagi yang lebih khusyuk hasbi rabbi ma fi qalbi Nur Muhammad la ilaha illallah. Pemujian kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah, Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah, Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang sakit Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang berhajat Engkau kabulkan semua hajatnya ya Allah. Siapapun yang sempit Engkau lapangkan ya Allah. Siapapun yang bersedih Engkau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang bermasalah Engkau berikan solusinya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Baca Fatihah sekali, pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadiniyah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
sudah jam 7 pengajian selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum